Pak. Udah selesai kan 2 kasus? Iya Pak. Dengan 2 kasus ini dan untuk para pelapor yang masih menunggu jadwal sidang, apa yang ingin Bapak katakan Pak bagi para pelapor yang masih menunggu? Kita akan proses ini betul-betul dan ini kan akan yang setiap hasil rapat akan dimonitor jalan apa enggak. Jadi jangan dikira kita habis putusin terus kita lupain, enggak, kita jalan terus. Dan pelapor yang lain ya saya himbau jangan takut untuk ngadu masalah-masalah apa aja yang mereka hadapi ketika mereka melakukan bisnis di Indonesia. Kita sedang memperbaiki iklim investasi secara serius. Tadi kan Anda lihat birokrat tuh lama banget, kesel kan? Memang begitu. Tapi itu birokrat kita beresin. Ini kebetulan sebelah sini birokrat kan tadi bertele-tele. Emang seperti itu caranya. Makanya Satgas ini penting karena ini lintas kementerian dan didukung oleh Kepres. Jadi kecurigaan misalnya saya terima sogokan kan bisa ini kan Anda lihat sendiri kan keputusannya bolak-balik nanya, saya nanya ahli-ahlinya. Padahal kalau saya kan langsung kayak bosnya Bea Cukai, lu berubah selesai lo, besok kalau nggak berubah lu pecat, gua pecat lo, bisa gitu. Tapi nggak begitu, ini adalah proses pengadilan yang harusnya berjalan seperti itu, cek peraturan segala macam, kita assess risikonya seperti apa, lalu ambil keputusan. Jadi ke depan akan ada kasus yang lebih besar-besar yang dampaknya ke ekonomi besar juga. Saya sedang suruh percepat kasus yang besar itu supaya message-nya clear ke pelaku bisnis bahwa Indonesia serius memperbaiki iklim investasi. Pak, tadi katanya mau ngasih punishment ke Kemenhub, Pak. Kemana? Ke Kemenhub tadi. Serius Itu Pak? bercanda itu. Kalau nggak mau ini gue potong anggaran lo, itu bercanda. Tapi kalau mereka nggak kita kirim surat, nggak ngebales, itu bisa kita lakukan. Kan udah jelas kan, triggernya dari Satgas akan kirim surat ke Kemendak. Kemendak. Yang perhubungan, yang barusan kan perdagangan. Oh, yang pertama, Pak. Yang pertama yang kali. Iya. Kapal, Pak. Itu bercanda juga, artinya kita serius untuk memastikan itu berjalan. Tapi warningnya itu, kalau diminta nggak jalan nanti dikasih warning berapa kali, ya tahu-tahu gajinya nggak keluar lah. Kira-kira gitu. Itu bercanda ya. Soal yang katanya Pak Purwoyo akan dipanoelkan, Bapak udah dengar belum Pak? Itu tanggapan Bapak gimana? Saya nggak ngerti apa sih maksudnya. Jadi Bapak akan bisa seperti Pak Noel gitu Pak, dijadikan tersangka Dijebak gitu, begitu Pak. Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Dijebak, Pak. Dijebak gimana? Katanya Menurut karena dia, kasus dia Bapak merasa- tuh mengganggu para bandit gitu Pak. Oh biar aja, yang penting gue nggak terima duit. Noel kan terima, kayaknya terima kan dia? Terima. Ya terima, kan gue nggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Jadi kasusnya kecil dan saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin dia sebelah sama gue juga, saya nggak tahu. Tapi case seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinan terjadi, kecuali saya mulai terima uang di luar gaji ya. Pak, kira-kira apa ada hubungan dengan reformasi pajak dan bea cukai yang sedang Bapak gaungkan Pak? Dengan pernyataan Pak Noel gitu? Biar aja, kita kan tetap aja akan reformasi. Noel, saya, yang penting kan saya nggak terima uang itu. Begitu kita terima uang, saya terima uang, saya akan amat riskan posisinya, nggak bisa gerak sana ke sini, pecat orang nggak bisa, geser orang nggak bisa karena orang akan laporkan bahwa saya terima uang dan akan dibocorkan. Jadi selama kita ya gitu-gitu aja bersihlah, kira-kira lurus. Harusnya kasus seperti Noel nggak ini. Mungkin kalau ada yang jebak taruh uang tiba-tiba di mobil saya, ya itu mungkin kejadian, tapi kan harus ada latar belakangnya dari kasus seperti apa. Saya sih rasanya nggak ada urusan, saya hanya bertanggung jawab ke presiden, yang lain saya nggak peduli. Ke depan agenda yang sudah terjadwal oleh sidang Satgas P2SP apa aja Pak? Kalau sudah ada yang terjadwal. Yang besaran tadi Bapak bilang itu. Ada yang energi cukup besar tuh. Nanti kita lihat. Saya minta tadi minggu depan untuk disidangkan supaya kelihatan betul kita bisa mendorong proyek besar yang sudah angkrak bertahun-tahun karena kendala yang kecil menurut saya sih. Itu nanti akan lebih seru lagi karena mungkin pemainnya besar-besar ya. Energi di bidang apa tuh Pak? BBM, Pak? Oh bukan, nanti kita lihat ya. Pak, harapan deputi Pak, deputi BI. Kenapa? Harapan deputi BI Pak yang nanti terpilih gimana? Harapan orangnya siapa? Iya. Ya, saya sih ngarapin wakil menteri saya yang terpilih. Kemudian juga teman. Harapannya gimana Pak? Harapannya ya dia bisa menjalankan kebijakan memberi masukan yang lebih kuat dalam kebijakan moneter yang
juga turut memasukkan concern di fiskal. Jadi bukan berarti kita akan orang bilang katanya di Tempo ya fiskal menguasai moneter, enggak kan, beda. Setelah di sana ya dia di sana, saya nggak bisa ngendalin dia. Cuman kan kalau pemikirannya lebih luas, dia bisa memberikan warna yang berbeda ke diskusi di kebijakan moneter sana. Pak, waktu itu kan Bapak ke kantor Danantara terkait ada komplain soal Cortex. Iya. Itu pertemuan dengan Pak Pandu ya Pak, yang ternyata Pak Pandunya keluar negeri. Oh iya, Pak Andu keluar negeri, saya datang sana. Padahal sore-sorenya ditelepon, WA lah. Ya udah, paginya saya kasih tahu, saya ke sana. Taunya dia pergi. Saya bercanda aja. Kabur lu ya? Padahal itu bercanda. Terus gimana Pak hasil setelah Bapak kesana, apakah udah solve problem? Nah, itu yang saya bingung. Waktu di sana kan mereka nggak bisa memperlihatkan masalahnya. Mereka bilang hanya Pandu yang bisa memperlihatkan masalahnya itu di komputernya Pandu. Ya, itu yang saya bingung. Udah kontakan sama Pak Pandu? Udah, dia kan teman baik, nggak ada masalah itu, canda-canda aja. Tapi aktivasi Cortex itu menyebabkan penurunan laporan SPT atau mengapa? Apa? Realisasi laporan SPT terpengaruh sama aktivasi Cortex nggak sih Pak? Sejauh ini? Sejauh ini sih enggak. Saya curiga salah satu masalah waktu Pandu masukin nggak masuk karena mungkin bandwidthnya kurang lebar, mungkin banyak sekali yang masuk pada waktu itu. Jadi saya pikir nanti sekarang, nanti Februari sampai Maret, April kali saya perlebar bandwidth yang di Cortex. Jadi masalah tadi mampetnya crowded terlalu padatnya orang yang masuk tidak menjadi masalah dari Cortex-nya. Kalau saya lihat sih kan kemarin ketika mereka pamerkan ke saya, show ke saya, nggak ada tuh masalah-masalah, malah nggak ada. Artinya dalam keadaan normal, dalam keadaan sepi kayaknya udah bagus tuh aplikasinya. Mungkin kalau banyak sekali jadi keganggu. Saya akan perluas bandwidth-nya dari Cortex supaya pasti sampai April nggak ada gangguan. Oke. Pak, terkait ada informasi perusahaan Cina itu Pak yang nggak bayar pajak. Harusnya minggu ini. Nanti saya undang sehari 2 hari deh. Harusnya minggu ini. Kita sedang siapkan. Di Jakarta Pak, Itu di mana sih Pak? Saat Jakarta kayaknya. Pak, diskusi untuk penambahan layer cukai rokok udah sampai mana Pak? Sebentar lagi diskusikan ya. Itu rencananya untuk rokok jenis apa sih Pak? Kita memberi ruang kepada rokok-rokok gelap untuk masuk ke situ. Akan lebih murah sedikit dibanding rokok mesin yang biasa, tapi lebih mahal dari rokok kretek. Kita coba taruh di tengahnya, itu kan kita akan diskusikan dan katanya mesti lapor ke DPR juga, nanti kita lapor. Jadi yang ilegal harus masuk ke situ, kalau enggak dia nggak akan bisa bisnis lagi di sini. Kita akan serius. Di tengah-tengah ya Pak, dia layer cukai barunya itu. Di tengah-tengah kira-kira. Tapi kan masih didiskusikan ya. Mana level yang pas masih didiskusikan. Oke. Pak, dana bagi hasil kan dipotong 70%. Siapa? Dana bagi hasil untuk daerah dipotong 70% tahun ini, itu kenapa Pak? Kan fiskal daerah lagi. Saya enggak 70% lah. TKD. Ada yang sampai 7%. DBH Pak, dana bagi hasil. Kita lihat kondisi APBN-nya. Kita lihat ya. Dan gini, daerah kan banyak uang yang nggak dipakai juga tuh. Habisin aja duitnya, baru kita lihat. Kalau dia nuntut terus, tapi uangnya nggak dipakai buat apa? Oh, ini berarti hasil evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya? Dan kita lihat kalau mereka sudah bisa membelanjakan tepat waktu, nggak ada yang bocor. Kan sempat saya janji nanti akhir triwulan ke-1 menuju triwulan kedua ada ke situ, kita akan evaluasi. Bisa ditambah nggak dana TKD-nya. Oke, kasih ya. Pak, pengganti Pak Thomas gimana Pak? Terima kasih ya.